Ditinggal Kylian Mbappe, PSG diam-diam lega. PSG bakal kehilangan Kylian Mbappe di musim panas 2024. Setelah bertahun-tahun tertunda, kemungkinan Mbappe akan berlabuh ke klub impiannya, Real Madrid. Transfer Mbappe memang sudah jadi topik panas dalam beberapa tahun terakhir. Dia disebut sebagai calon pemain terbaik di dunia di era ini, karena itu Mbappe perlu bermain untuk klub yang lebih baik. Tahun 2021 lalu, saga transfer Mbappe sempat memanas. Real Madrid sudah menunjukkan ketertarikan terhadap winger Prancis tersebut. Negosiasi bahkan sempat memasuki tahap akhir. Madrid mengajukan tawaran sebesar 220 juta euro untuk mendapatkan Mbappe dari PSG, angka yang sangat besar. Namun, klub Prancis itu menolaknya mentah-mentah. Mbappe lantas memilih menekan kontrak baru berdurasi 3 tahun. Kontrak itulah yang bakal kedaluarsa pada musim panas 2024 ini. Barcelona digantung Frenkie de Jong. Barcelona ada di posisi yang tidak menguntungkan terkait posisi Frenkie de Jong. Dia masih terikat kontrak cukup panjang dan saat ini jadi salah satu pemain dengan gaji paling tinggi di klub. Masalah finansial Barcelona memang tidak lagi jadi cerita baru. Sejak 2-3 tahun yang lalu, Blaugrana terus tenggelam dalam masalah keuangan negatif. Mereka punya banyak utang, beban pengeluaran juga sangat tinggi. Kesulitan finansial itu lantas memengaruhi pergerakan Barca sebagai klub dan sebagai tim. Mereka tidak bisa mendatangkan pemain-pemain terbaik, hanya bisa merekrut pemain yang masa keemasannya sudah habis. Nah, Barca sudah melakukan segala cara untuk mengatasi persoalan keuangan tersebut. Joan Laporta telah menjual sejumlah aset klub, termasuk meminta para pemain menerima pemotongan gaji. Sinyal positif untuk AC Milan, Conte sudah nggak sabar ingin melatih lagi. Kabar positif didapat oleh AC Milan setelah Antonio Conte mengaku dirinya kini sudah tak sabar untuk mulai melatih lagi. Conte sekarang ini memang sedang menganggur. Ia sebelumnya cabut dari posisinya sebagai pelatih Tottenham. Di saat sedang menganggur itu, Conte dikaitkan dengan beberapa klub. Salah satunya adalah AC Milan. Conte diproyeksikan untuk jadi pengganti Stefano Pioli mulai musim 2024-2025 mendatang. Kabarnya ex-pelatih Inter Milan dan Juventus itu sudah sepakat merapat ke San Siro. Tidak mungkin Real Madrid bayar gaji Mbappe sebesar di PSG. Ada beberapa hal yang harus dikorbankan Kylian Mbappe demi bermain untuk Real Madrid, salah satunya gaji. Faktanya, gaji Mbappe di Madrid nanti tidak akan sebesar yang dia terima di PSG. Saga transfer Mbappe kembali memanas. Jumat, 16 Februari 2024, dini hari WIB, beberapa jurnalis top Eropa, seperti Fabrizio Romano dan David Ornstein membocorkan situasi Mbappe. Romano mengatakan bahwa Mbappe sudah berpamitan kepada presiden klub, Nasser Al-Khelaifi, meski tentu keduanya masih harus berbicara lebih lanjut. Kylian Mbappe sekarang telah memberitahu presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi bahwa dia akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer, tulis Romano. Gercep, PSG sudah kantongi nama pengganti Kylian Mbappe. Klub Ligue 1, PSG nampaknya tidak mau menangisi kepergian Kylian Mbappe di musim panas nanti. Les Parisien dilaporkan sudah mengantongi kandidat pengganti Mbappe di musim panas nanti. Beberapa hari terakhir, Mbappe lagi ramai dibicarakan. Penyerang andalan PSG itu dikabarkan sudah membulatkan tekad untuk cabut dari Parc des Princes. Sang penyerang memutuskan pergi sebagai free agent di musim panas nanti. Alhasil PSG akan mengalami kehilangan besar di lini serang mereka. Dilansir The Athletic, PSG sudah mulai bersiap untuk ditinggal Mbappe. Mereka dikabarkan sudah menemukan kandidat pengganti sang penyerang di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, PSG akan memprioritaskan merekrut Victor Osimhen sebagai pengganti Mbappe. Arsenal bakal impor winger baru dari Spanyol. Klub Premier League, Arsenal dilaporkan mulai menyusun rencana transfer mereka di musim panas nanti. The Gunners dilaporkan akan mencoba merekrut Nico Williams dari Athletic Bilbao. Arsenal memang belakangan dilaporkan akan belanja beberapa pemain baru di musim panas nanti. Mikel Arteta ingin memperkuat timnya agar mereka bisa bersaing di semua kompetisi. Lini serang menjadi prioritas Arsenal. Mikel Arteta ingin menambah kedalaman timnya terutama di sektor sayap. Dilansir El Chiringuito, The Gunners kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka ingin merekrut Nico Williams dari Athletic Bilbao. Brighton pasrah jika Roberto De Zerbi pindah ke Liverpool.
Klub Premier League, Brighton nampaknya sudah siap dengan kemungkinan terburuk terkait masa depan Roberto De Zerbi. Mereka dikabarkan siap mengikhlaskan sang pelatih pindah ke Liverpool di musim panas nanti. De Zerbi bergabung dengan Brighton pada tahun 2022 silam. Dalam waktu singkat, ia berhasil menjadikan Brighton menjadi tim kuda hitam yang berbahaya di Premier League. Kecemerlangan De Zerbi dalam meramu taktik mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Liverpool baru-baru ini memasukkan nama pelatih 44 tahun itu sebagai kandidat pengganti Jurgen Klopp di musim depan. The Daily Mail mengklaim bahwa manajemen Brighton sudah mendengar rumor ketertarikan Liverpool terhadap De Zerbi. Mereka dikabarkan pasrah jika sang pelatih memutuskan cabut di musim panas nanti. Mahar transfer Matthijs De Ligt ternyata cukup terjangkau, ya kali gak gas, MU. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka, Matthijs De Ligt dikabarkan punya mahar transfer yang cukup terjangkau di musim panas nanti. Beberapa pekan terakhir, De Ligt dilaporkan akan menyudahi karirnya di Bayern Munchen di musim panas nanti. Sang bek dikabarkan tidak cocok dengan Thomas Tuchel sehingga ia berencana cabut di bursa transfer nanti. Manchester United sendiri dilaporkan sudah mendengar kabar De Ligt tersebut. Erik ten Hag dilaporkan sangat ingin memboyong mantan anak asuhnya itu ke Old Trafford. Menukil laporan Tutto Juve, Manchester United semakin berpeluang untuk mendapatkan jasa De Ligt, karena sang bek bisa ditebus dengan harga yang cukup terjangkau. Oke guys, klub sebut salah berpeluang main di laga Brentford versus Liverpool. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengungkapkan Mohamed Salah kemungkinan akan bisa dimainkan di laga lawan Brentford akhir pekan ini. Salah sebelumnya sudah absen membela Liverpool sejak awal Januari 2024 kemarin. Pasalnya ia harus memperkuat timnas Mesir yang berlaga di Piala Afrika 2023. Namun Salah kemudian tumbang karena mengalami cedera hamstring. Pemain 31 tahun ini akhirnya balik ke Liverpool guna mendapatkan perawatan yang maksimal. Pemulihan cedera Salah ternyata berjalan tepat waktu. Ia sebelumnya disebut bakal absen 3-4 pekan. Belum setahun, Altay Bayindir bakal cabut dari Manchester United. Karir Altay Bayindir nampaknya akan berjalan singkat di Manchester United. Sang kiper dilaporkan akan meninggalkan Old Trafford di akhir musim nanti. Bayindir bergabung dengan Manchester United di musim panas tahun lalu. Ia direkrut dari Fenerbahce untuk menjadi pesaing Andre Onana di bawah mistar gawang Setan Merah. Namun sejauh ini kiper timnas Turki itu minim diberi kesempatan oleh Erik ten Hag. Ia hanya bermain satu kali saja saat Setan Merah menang 4-2 atas Newport County baru-baru ini. Aspor melaporkan bahwa Bayindir berpotensi tidak berkarir lagi di MU pada musim depan. Ia mendapatkan tawaran untuk pindah di musim panas nanti. Mbappe pergi dari PSG, Barcelona yang berpeluang kena imbasnya. Kepergian Kylian Mbappe dari Parc des Princes dikabarkan akan membuat PSG berusaha membajak Gavi dari Barcelona. Masa depan Mbappe sebelumnya jadi tanda tanya besar. Kontraknya di PSG berakhir pada musim panas 2024 nanti. Namun ia belum membuat keputusan terkait jalan mana yang akan ia ambil. Belum diketahui apakah ia tiba-tiba akan balik badan dan kembali teken kontrak baru di PSG. Tak diketahui juga apakah nanti Mbappe akhirnya bakal cabut dari PSG. Pemain Prancis ini sendiri sudah ditunggu beberapa klub seperti Real Madrid dan Liverpool. Tajamkan lini serang, Chelsea coba rekrut bintang West Ham ini. Klub Premier League, Chelsea dilaporkan memiliki target transfer baru di musim panas nanti. The Blues dirumorkan ingin memboyong Mohamed Kudus dari West Ham. Rumor Chelsea membeli penyerang baru bukan kabar baru. Mauricio Pochettino berencana mendatangkan penyerang baru setelah ia dikabarkan kurang puas dengan penyerang-penyerang Chelsea. Tim asal London Barat itu sudah dikaitkan dengan beberapa penyerang top dunia. Namun belum ada tanda-tanda yang jelas siapa yang akan bergabung dengan Chelsea di musim panas nanti. Dilansir Vichages, Chelsea kini mengarahkan radar mereka ke tetangga mereka. The Blues disebut-sebut ingin merekrut Mohamed Kudus dari West Ham. Real Madrid terancam gagal dapatkan Lenioro. Real Madrid menambahkan bek Lenioro ke dalam daftar target utama mereka untuk bursa transfer musim panas. Namun, Los Blancos terancam gagal dapatkannya. Setelah berjuang dengan kurangnya kedalaman di posisi bek tengah musim ini karena cedera, Los Blancos menjadikan prioritas untuk merekrut pemain tambahan di posisi tersebut selama musim panas.
Bersama Kylian Mbappe dan Alphonso Davies, Los Blancos telah menambahkan bek Lilian Yoro ke dalam daftar target utama mereka untuk bursa transfer musim panas. Pemain berusia 18 tahun ini adalah pemain yang banyak dicari di pasar, dengan beberapa klub top di Eropa bersaing untuk merekrutnya, termasuk Los Blancos dan PSG. 2 tahun evolusi lini tengah AC Milan. AC Milan mengalami evolusi komposisi pemain di lini tengah dalam 2 musim terakhir. Milan harus kehilangan 4 pemain kunci saat Scudetto Serie A musim 2021-2022 dan mencari komposisi baru. Milan tampil sangat solid di Serie A musim 2021-2022. Milan hanya 4 kali kalah dan meraih gelar Scudetto. Ketika itu, Rossoneri punya komposisi yang kuat di lini tengah. Stefano Pioli sebagai pelatih punya Frank Kessie dan Sandro Tonali sebagai pivot. Di depan mereka, ada Brahim Diaz yang tampil apik. Sebagai pelapis, masih ada Ismail Benacer dan Rade Krunic. Namun, begitu musim 2021-2022 usai, satu persatu pemain itu hengkang dari Milan. Kessie jadi pemain pertama yang hengkang dan evolusi segera terjadi. AC Milan sejak lama menyiapkan skenario evolusi di lini tengah. Yacine Adli dan Tommaso Pobega disiapkan untuk jadi pemain kunci. Mereka disekolahkan di klub lain dan diharapkan kembali dengan level lebih tinggi. 2 tahun setelah Scudetto Serie A, AC Milan memang belum dalam performa yang stabil. Milan masih kesulitan bersaing dengan Inter Milan untuk gelar Scudetto. Akan tetapi, evolusi di lini tengah sedang berjalan. Pioli kini sudah mendapatkan trio baru di lini tengah. Rangers dan Musah jadi pengganti duet Tonali dan Kessie. Sedangkan, Loftus-Cheek secara mengejutkan mampu mengisi peran trequartista dan melengkapi komposisi di lini tengah AC Milan.